Shalom ibu-ibu sekalian, selamat berjumpa dengan saya, yaitu saya nama asli saya yaitu Sudarsi. Saya dari Ranting Lois. Saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan yang saya alami pada bulan Mei tahun 2021. Tuhan izinkan Pak Agus pulang ke surga. Pak Agus sudah selesai tugasnya untuk merawat anak-anak, dan karena Pak Agus juga waktu itu dirawat di rumah sakit selama 1 bulan lebih 2 hari, itu saya mondar-mandir ke rumah sakit, pulang rumah, saya ke rumah sakit. Jadi 1 hari itu kalau pulang pergi ke rumah sakit itu 2 kali. Dari pagi kalau saya habis tidur di situ nunggu, saya pulang dulu mandi dan nanti berangkat lagi. Puji Tuhan, saya minta sama Tuhan, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan beri kekuatan. Itu yang saya doakan setiap hari, saya minta pada Tuhan seperti itu. Selama di rumah sakit saya nunggu itu di ICU 2 minggu, Ibu. Bayangkan waktu 2 minggu itu tidak pendek ya Ibu. Apalagi menunggu suami yang sakit karena komplikasi, ya sudah tensi tinggi, dia kena diabetes, dan waktu di rumah sakit itu yang tidak bisa naik, yaitu saturasi oksigennya dalam tubuh Pak Agus itu kalau orang normal itu 95, tapi Pak Agus cuma 70, turun 60, nanti naik 65, 70, cuma sampai di situ. Dalam hati saya bilang, Tuhan jangan sampai saya nangis di hadapan suami, beri kekuatan. Nah, seperti itu, saya harus menguatkan. Saya tanyai, Mas yang sakit yang mana? Dia geleng kepala karena semua pakai selang. Puji Tuhan, dia geleng kepala. Cuman yaitu kalau di dalam, dia mintanya bergandengan terus. Dia melihat. Tapi kalau saya pas pamitan, saya tak pulang dulu. Dia gedek, tidak boleh. Harus di situ. Tapi sebentar-bentar memang saya tahan air mata, terus saya keluar. Saya tak menjogo, saya bilang. Nanti dia mabuk-mabuk. Ibu-ibu, waktu kita bukannya waktu Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu itu tanggal 13 Mei. Memang saya tidak istirahat di rumah sakit. Saya bilang sama dokter, istirahat di rumah. Dokter bilang, tidak apa-apa Bu, pokoknya yang penting ditinggali nomor HP. Nanti barangkali kalau ada info apa, bisa ada yang saya bisa hubungi. Ya. Nah, waktu itu memang saya ke Pak Agus, saya tanya, Mas, aku tak pulang ya, aku istirahat di rumah. Kok dia langsung manggut-manggut? Secara manusia saya juga nggak tahu maksud Tuhan itu apa ya. Saya pulang, tapi sampai di rumah nggak bisa istirahat. Bentar bangun, ya, jam. Tapi waktu tidur les gitu sebentar, anak saya ngebel, katanya papa kritis Bu, harus ke rumah sakit. Oh ya wes, itu sudah jam 5 pagi, dan saya buru-buru mandi. Saya berangkat ke rumah sakit. Nah, waktu di rumah sakit itu kaki ini ibu-ibu nggak bisa untuk melangkah. Padahal saya belum tahu istilahnya kondisi Pak Agus bagaimana. Saya jalan pelan-pelan, anak saya bilang Bu, alon-alon. Memang saya pelan-pelan nggak bisa melangkah sama sekali. Tuhan tolong beri kekuatan, saya minta Tuhan seperti itu. Saya naik sampai di ruang HCU itu. Saya masuk, anak saya sudah waktu itu anak saya sudah di situ. Bu, Bapak nggak ada. Rasanya Bapak Ibu kayak nggak punya tulang.
Udah rasanya udah tahu lah. Ya mungkin anak saya tahu, mungkin kondisi ibu nanti pasti seperti ini. Saya dipopong sama anak saya. Memang waktu itu tidak sadar memang. Ya cuma secara manusia namanya ditinggal itu ya Bu ya. Aduh, saya sebetulnya belum siap untuk ditinggal. Ibu-ibu setelah berpulangnya Pak Agus harus dipanggil Tuhan. Masalah saya hadapi adalah pergumulan. Pergumulan saya adalah bagaimana saya harus bekerja dan untuk menghidupi yang masih ada 2 anak yang belum menikah. Puji Tuhan, saya berdoa dengan Tuhan, tolong buka jalan buat saya. Tuhan berikan saya pekerjaan. Saya berdoa sama Tuhan seperti itu. Dan ada perhatian dari hamba Tuhan yang dulu sering Pak Agus antar jemput kalau saya pelayanan di gereja. Dia selalu memberikan renungan setiap hari dari mungkin ya jam 1 malam sampai jam 5 pagi lah saya baca itu. Puji Tuhan, renungan yang diberikan kepada saya sangat-sangat menguatkan iman saya, sangat menguatkan di dalam saya menghadapi pergumulan itu. Makanya ibu-ibu sekalian yang saya kasih, jangan sekali-sekali ibu-ibu itu mengandalkan manusia. Kalau ibu-ibu mengandalkan manusia, pasti kecewa. Biarlah ibu-ibu sekalian minta sama Tuhan, pasti Tuhan akan buka jalan. Demikian ibu-ibu kesaksian saya, biarlah menjadi kekuatan bagi ibu semua. Amin.